materi bilangan bulat. Nah, apa bilangan bulat? Yang bukan pecahan, jadi dia bulat, bukan pecah. Pecah itu maksudnya 1/2, 5 per berapa, itu pecahan, atau 0,25 itu termasuk pecahan. Jadi bilangan bulat itu utuh. Bilangan bulat terdiri dari 3 jenis bilangan, yaitu bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 dan juga bilangan bulat negatif, yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat terdiri dari 3 jenis bilangan, yaitu bilangan bulat positif, bilangan 0 atau 0, dan juga bilangan bulat negatif. Sehingga jika A adalah himpunan bilangan bulat, maka A sama dengan, ini ada ya, 4 dari min 0 sampai ke bilangan positif. Bilangan negatif 0, bilangan positif. Oke, sudah bisa dipahami. Ini adalah garis bilangannya, bahwa bilangan bulat itu semua bilangan yang bukan merupakan bilangan pecahan. Jadi bilangan bulat utuh. Jadi bisa dalam bentuk negatif, bisa dalam bentuk positif, atau juga bilangan 0. Nah, pada bilangan bulat terdapat bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap itu jika bilangan tersebut habis dibagi 2. Misalnya -6 dibagi 2, -3, berarti tidak tersisa. -4 dibagi 2, -2, tidak tersisa ya. 0 dibagi 2 berapa? Jangan-jangan kalian masih bingung. Kemudian, kalau bilangan ganjil, itu jika bilangan tersebut tidak habis dibagi 2. Misalnya -5. -5 dibagi 2 itu berarti -2, sisanya berapa? 1/2, atau -2,5. Sedangkan misalnya di sini ada 1 juga. Angka 1 jika dibagi 2 berapa? Setengah. Jadi tidak habis. Itu bilangan genap jika habis dibagi 2. Tapi jika tidak habis, maka disebut bilangan ganjil. Kita masuk ke operasi hitungan pada bilangan bulat, yaitu pertama kita akan bahas tentang operasi hitung penjumlahan. Ada beberapa sifat. Sifat pertama adalah sifat asosiatif. Kalian bisa lihat bahwa di sini A ditambah B ditambah C, itu dia bisa diasosiasikan. Maksudnya, mana dulu nih yang harus dikerjakan? Bisa didahulukan selama semuanya adalah bilangan bulat, atau semuanya pada operasi penjumlahan. Di sini kasih contoh bahwa 5 ditambah 3 dalam kurung ditambah 4, itu dalam pengerjaannya bisa 5 ditambah 3 dulu sama dengan 8, baru ditambah 4, hasilnya 12. Atau 5 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 tutup kurung. 3 dan 4 dulu dijumlahkan, 3 ditambah 4 adalah 7, kemudian ditambah 5, hasilnya 12. Jadi sama, ini sifat asosiatif. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini dia bisa bertukar tempat. Nah, misalnya yang depan ini adalah A ditambah B. Itu sama dengan B ditambah A. Ini sebagai catatan bahwa ini adalah untuk operasi hitung pada penjumlahan, karena nanti ada sedikit perbedaan untuk pengurangan. Bahwa pada sifat komutatif pada penjumlahan itu bilangan bisa dipindah tempatkan. Misalnya di sini 7 ditambah 2, hasilnya 9. Atau bisa dibalik,
2 ditambah 7, hasilnya juga sama, yaitu 9. Sifat yang ketiga itu adalah unsur identitas, bahwa unsur identitas ini jika dijumlahkan itu tidak mempengaruhi hasil. Dalam penjumlahan, unsur identitas ini adalah 0. Berapapun angkanya, jika ditambah 0 atau dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Min 2 ditambah 0 hasilnya min 2. Itu adalah unsur identitas. Nah, yang keempat itu adalah inverse. Inverse itu maksudnya lawannya. Jadi ada positif, ada negatif. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Itu adalah inverse. Nah, dalam hal ini, pada operasi hitung penjumlahan, sifat inverse ini bisa dicari lawannya, yaitu kalau dia positif maka inverse-nya adalah negatif. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian sifat tertutup. Pada operasi hitung penjumlahan, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Misalnya, manusia, laki-laki, ditambah manusia, perempuan. Kemudian mereka menikah. Jadi ditambah tuh maksudnya menikah. Hasilnya apa? Manusia. Nah, itu bilangan bulat seperti itu. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Jadi misalnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 itu adalah bilangan bulat positif. 5 adalah bilangan bulat positif. 4 ditambah 5 hasilnya 9. 9 itu juga bilangan bulat. Nah, kebetulan bilangan bulat positif. Sehingga sifat tertutup itu maksudnya bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Kemudian kita masuk ke pengurangan dan sifat-sifatnya. Bahwa sifat yang pertama itu pengurangan atau nilai min itu dia mengikat. Kemanapun dia berpindah, dia akan mengikat bilangan itu. Misalnya di sini, A min B sama dengan A plus min B. Jadi walaupun min B-nya masuk ke dalam tanda kurung, dia nilainya tetap min atau negatif. Karena di awal tadi bahwa min B A itu adalah bilangan bulat positif, min B adalah bilangan bulat negatif. Jadi B itu tidak bisa berubah menjadi positif. Misalnya 8 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 3. 8 dikurang 5 sama dengan 3. 8 ditambah, nah ditambah, ini ditambah atau plus gitu ya. Karena di awal tadi adalah min 5, maka jika min 5 ini masuk ke dalam tanda kurung, dia tetap min 5. Jadi 8 ditambah min 5 hasilnya 3. Ini yang unik dari pengurangan, bahwa jika ada dua tanda min, di belakang bilangan, maka kedua tanda min ini menyatu menjadi plus, menjadi tanda positif. Jadi ini A min dalam kurung min B tutup kurung sama dengan A plus B. Jadi dua min yang ada di belakang tanda B tadi di plus 7 min 4 sama dengan 7 plus 4 sama dengan 11. Jadi jika ada dua tanda min itu pada
pada suatu bilangan gitu ya. Min 3 berarti itu berubah menjadi plus 3. Min 1000 berubah menjadi plus 1000. Kemudian sifat selanjutnya, pada operasi hitung pengurangan, bahwa di sebelumnya di operasi hitung penjumlahan itu ada sifat komutatif dan ada sifat asosiatif. Nah, pada pengurangan itu tidak berlaku, tidak boleh berubah tempat, dan juga tidak boleh ini dulu dikerjakan baru ini. Jadi harus berurutan. Kemudian ketika pengurangan itu melibatkan bilangan 0 atau angka 0, bilangan bulat dikurangi 0, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Tetapi 0 dikurangi bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat bersifat negatif jika pengurangannya menggunakan bilangan bulat positif. Tetapi jika pengurangannya menggunakan bilangan bulat negatif, maka 0 dikurangi min berapa begitu? 0 dikurangi min 2, hasilnya plus 2. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah sifat tertutup, sama seperti pada operasi hitung penjumlahan yang sebelumnya, yaitu bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian kerjakan soalnya. Jadi ada 3 soal yang dibagi menjadi beberapa nomor ya. Berarti ada 16 soal. Silakan kalian kerjakan. Kemudian hasil pengerjaannya kalian foto dan kemudian kalian upload ke ruang kelas virtual kita.